perkembangan AI udah nggak diraguin lagi. AI ini ternyata bisa memajukan dunia medis loh. Jadi pengobatan bisa semakin canggih dan tentunya lebih manjur. Emangnya gimana sih? Yuk kita bahas. Kalau kita lihat pengobatan konvensional, dokter sudah mendiagnosis penyakit pasien dengan berbagai teknologi, seperti X-ray. Sayangnya, terkadang penyakit yang tidak umum sulit didiagnosis, sehingga metode pengobatan yang terbaik juga susah ditentukan. Ini adalah tantangan yang sulit bagi dokter. Disinilah AI bisa membantu. AI ini dilengkapi dengan data yang sangat banyak dari catatan kesehatan sebelum-sebelumnya, misal hasil lab, proses pengobatan, dan lain sebagainya. AI bisa menganalisis catatan kesehatan dan gambar diagnosis dari suatu pasien yang sedang diperiksa untuk menemukan pola yang bisa menunjukkan penyakit apa yang sedang dialami. Pola itu ditentukan dengan cara membandingkan dengan data-data yang sudah dimasukkan ke dalamnya itu untuk menemukan kesamaan pola. Hal ini sangat membantu proses diagnosis, terutama untuk penyakit yang sulit didiagnosis seperti kanker. AI ini juga bisa dipakai untuk meningkatkan akurasi, karena akurasi dari analisa AI ini tinggi. Dia bisa membedakan berbagai jenis kanker. Nggak hanya itu, AI ini juga bisa mendeteksi kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi pada pasien berdasarkan analisa pola juga. Hal ini tentu membantu dokter membuat keputusan yang terbaik dalam mengobati pasien. Jadi, AI ini bisa membantu dokter mendeteksi penyakit dan resikonya lebih dini, sehingga mempercepat pengobatan dan menyelamatkan nyawa. Dia juga bisa membantu mengefisienkan waktu konsultasi dengan dokter. Kita bisa pertama-tama berkonsultasi dengan layanan chatbot jika disediakan, dan kita katakan gejala yang kita alami seperti bicara ke dokter biasa. Dengan kecanggihan analisa data sama seperti pada diagnosis tadi, dia bisa menentukan apakah kita bisa selesaikan sendiri atau perlu untuk datang ke dokter. Namun perlu diingat, tentu saja AI ini punya kelemahan, sehingga dokter tidak bisa mengandalkan penuh AI ini secara buta-buta dan melewatkan hal-hal penting. Sebagai contoh, AI ini nggak bisa dipakai buat mendiagnosis penyakit yang terkait keadaan psikologis, seperti skizofrenia. Karena untuk menangani penyakit ini harus dilakukan dengan pemahaman terhadap behavior pasien. Secara garis besar, AI di dunia medis ini membantu banyak dalam pengobatan dan penggunaannya terus bertambah seiring dengan munculnya cara-cara inovatif dalam penggunaannya oleh dokter dan rumah sakit. Meski pastinya ada keterbatasan, namun AI ini memiliki potensi yang tinggi untuk dokter menangani pasien dengan lebih baik di masa depan. Thanks for watching. See you in the next video.